Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tangisan bayi yang baru lahir adalah hal yang sangat umum terjadi. Ternyata, secara medis dan agama berbeda pendapat tentang tangisan bayi yang baru lahir. Lantas, bagaimana penjelasan medis tentang tangisan bayi yang baru lahir? Apakah sejalan dengan penjelasan agama? Lalu adakah bayi yang tidak menangis saat dilahirkan? Medis jelaskan bayi menangis pertanda baik. Bayi yang baru dilahirkan perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ya, baru saja keluar dari rahim ibunya setelah kurang lebih 9 bulan dalam kandungan. Secara medis, seorang bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan menangis disebabkan oleh dorongan untuk selamat. Saat baru lahir, bayi tersebut mengambil napas untuk pertama kali melalui perubahan peredaran darah, di mana sebelumnya bayi hidup dalam kandungan dengan bantuan jalan yang menghubungkan jantung dan paru-paru ibunya. Dengan menangis ketika baru lahir, maka akan membuka sirkulasi yang memungkinkan oksigen terkirim melalui paru-paru. Tangisan sang bayi akan membantu membuka paru-paru agar bisa menghirup oksigen sendiri. Hal ini karena sudah tidak lagi bergantung dengan ibunya. Selain itu, bayi juga menangis ketika baru lahir ke dunia, merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan lingkungan barunya. Orang tua dari bayi menangis yang baru lahir pun merasa gembira. Sebab hal itu diyakini sebagai tanda anaknya selamat dari proses persalinan. Bayi menangis pertanda ditusuk oleh setan? Beda penjelasan medis dengan aspek teologis tentang tangisan bayi yang baru lahir. Allama Said Abdul bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar wal Ittibar bima yamuru bil insan wa yanqadli lahu minal a'mar menjelaskan bahwa tangisan bayi yang baru lahir karena ditempeleng oleh setan. Pendapat beliau diperkuat dengan adanya penjelasan dari salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jeritan anak ketika dilahirkan adalah karena tusukan dari syaitan." Hadis tersebut secara jelas menerangkan perihal tangisan bayi yang baru lahir sama sekali berbeda dengan pendapat medis. Kendati demikian, yang terpenting adalah bagaimana orang tua menjaga bayi yang baru lahir dari gangguan setan. Siapa yang mencintai anaknya dan ingin menjaganya dari gangguan setan, hendaknya mengikuti metode yang dilakukan Sayyidil Mursalin. Beliau merupakan dikenal sebagai sosok yang suka memberi nasihat. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan ke syurga dan menjauhkan dari neraka, kecuali telah diterangkan pada kalian. Hal yang dimaksud dari riwayat tersebut adalah termasuk upaya penjagaan terhadap anak dari gangguan setan. Caranya, dengan doa seorang suami ketika hendak menggauli istrinya. Dengan nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami." Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan lahirnya anak dari hubungan suami istri, setan tidak akan membahayakannya dan mengganggu anak tersebut. Hanya Nabi Isa dan Maryam yang lolos dari gangguan setan? Bayi yang baru lahir tidak hanya diganggu oleh setan, tapi iblis pun ikut terlibat. Setan dan iblis memang sangat memusuhi manusia. Mereka mengganggu manusia, bahkan sejak baru lahir. Akan tetapi, di antara anak yang baru lahir, ada yang lolos dari gangguan setan. Ia adalah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Siti Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi keduanya berkat doa ibu dari Siti Maryam. Istri Imran itu pernah berdoa secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari gangguan setan. Doa ibu Maryam agar anaknya tidak diganggu setan ketika baru lahir terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 36. Keterlibatan setan dan iblis untuk mengganggu setiap bayi yang baru dilahirkan juga sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika iblis datang untuk menikamnya, maka tikaman itu mengenai tabir. Tujuan iblis dan setan dalam aksinya ini adalah untuk mempengaruhi manusia agar menyimpang dari fitrahnya, yakni beriman tauhid dengan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Kesaksian ini terjadi di alam azali ketika Allah menanyai mereka satu persatu tentang dia siapa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.